Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putriana Wahyu Priyadi dengan NIM D600210215. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal tugas akhir untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini judul dari proposal tugas akhir saya yaitu identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menggunakan metode SWOT. Studi kasus UMKM keripik ikan crispy Cap Mami. Oke, langsung saja kita menuju ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di mana di sini ada latar belakang masalah, yaitu ada penjelasan dari menurut Krimer J, Schrader E, A, Burns K, dan Chen F 2022, kemiskinan merupakan gambaran dari rendahnya kondisi sosial ekonomi dan kepemilikan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, yaitu seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur seperti rumah yang tidak layak. Oke, untuk UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah yang sering disebut sebagai kelompok usaha dengan skala operasional dan jumlah pekerja yang relatif kecil, memegang peran krusial dalam ekonomi Indonesia. Ini terlihat dalam kontribusi signifikannya dalam menciptakan lapangan kerja dan jumlah usaha yang ada. Pada umumnya, UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh sebuah individu, kelompok, ataupun usaha rumah tangga untuk dapat mendorong kemampuan pengembangan dalam sektor ekonomi dalam masyarakat. Nah, tujuan bisnis yang sudah ditetapkan juga harus diiringi dengan etika bisnis yang ada. Aktivitas bisnis yang berlandaskan etika merupakan bisnis yang tidak merugikan pihak-pihak lain. Nah, di sini kami menggunakan UMKM ikan crispy Cap Mami yang merupakan UMKM yang berada di sektor food and beverage, yaitu pembuatan makanan olahan ikan crispy, yaitu bertempatan di Jalan Pamugaran Lembayung nomor 7 Kadipiro RT 2 RW 4, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Di mana salah satu poin pentingnya harus diterapkan dalam strategi bisnis yaitu pemasaran, karena dengan pemasaran, bisnis yang dijalankan dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM saat ini adalah pemasaran menggunakan teknologi digital, di mana jangkauannya itu yang lebih luas dalam proses pemasarannya. Nah, peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memperluas strategi pemasaran mereka. Dengan demikian, diperlukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan juga bimbingan terkait implementasi digital marketing dalam kegiatan usaha di masyarakat. Nah, untuk metode yang digunakan yaitu ada metode SWOT. SWOT analisis terdiri dari 4 komponen, yakni kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan juga ancaman atau threats. SWOT analisis diartikan sebagai alat efektif yang berguna untuk melakukan evaluasi karena dapat membantu identifikasi strategi dan dengan memberikan gambaran komprehensif dan panduan strategis yang optimal untuk meningkatkan kinerja UMKM. Oke, di sini ada rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu apa kekuatan dari UMKM yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha, apa kelemahan dari UMKM yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan usaha, apa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, dan yang terakhir yaitu apa ancaman yang perlu diperhatikan oleh UMKM dan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi ancaman tersebut. Nah, untuk tujuan penelitian di sini ada 4 juga, yaitu yang pertama, mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh suatu UMKM, kedua, mengetahui kelemahan yang dimiliki suatu UMKM, yang ketiga, mengetahui peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal suatu UMKM, dan yang terakhir, mengetahui ancaman yang mungkin terjadi dalam lingkungan eksternal UMKM. Oke, untuk manfaat penelitian di sini dengan menggunakan metode SWOT yaitu dapat membantu UMKM dalam mengupaya memahami elemen internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi kesuksesan UMKM di masa depan, dan perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang terlibat di dalamnya sehingga UMKM dapat mengambil langkah keputusan dan dapat mengembangkan ide usaha UMKM berdasarkan penelitian menggunakan metode ini. Nah, untuk gambaran umum produksi ikan crispy pada bab 2 tinjauan pustaka ini yaitu dengan cara pengolahan ikan crispy ini yaitu membersihkan ikan dan membuang isi perutnya agar ikan dapat terjamin bersih dan kehigienisannya. Kemudian ikan dapat diaduk rata dengan bahan-bahan rempah dan dapat digoreng dalam minyak panas. Oke, untuk sistem produksi pada pengolahan
ikan crispy ini yaitu yang pertama ada berdasarkan jenis produk, kedua berdasarkan ukuran produksi, ketiga berdasarkan tingkat otomatisasi, yang keempat berdasarkan metode produksi, yang kelima berdasarkan sumber daya, dan yang keenam berdasarkan proses produksinya. Di mana di sini ada make to stock atau MTS dan ada juga yang make to order. Oke, di sini untuk analisis SWOT-nya ada kekuatan, kelemahan, kelebihan, peluang ataupun threats atau ancaman. Oke, di sini terdapat tabel tinjauan pustaka dengan pengarang yang pertama yaitu Muhammad Harisudin tahun 2019 dengan judul Metode Penentuan Faktor-Faktor Keberhasilan Penting dalam Analisis SWOT, dengan gap yang ada pada penelitian tersebut yaitu pada penelitian ini tidak menyantumkan perhitungan matriks SWOT. Oke, yang kedua ada Sunandari et al. Tahun 2022 dengan judul Analisis SWOT dan Strategi Pemasaran Usaha Waralaba, Studi Kasus pada Coklat Klasik Palangkaraya. Dan gap yang ada pada penelitian ini yaitu tidak menjelaskan faktor apa saja yang menjadi keuntungan pada segi internal dan eksternal serta cara untuk mengembangkan dari kedua faktor tersebut. Oke, selanjutnya ada Gabriel Naomi Aglisanti tahun 2023 dengan judul SWOT Analisis dalam Perspektif Model Bisnis. Dan dengan gap yang ada pada penelitian ini yaitu sama sekali tidak memberikan contoh matriks IFE dan juga AFE sehingga data yang didapatkan tidak maksimal. Dan yang terakhir di sini ada Feby Prima et al. Tahun 2023 dengan judul Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Danau Laet menggunakan metode SWOT dan QSPM. Dan gap yang dimiliki pada penelitian tersebut yaitu metode yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan analisis SWOT dan juga QSPM. Oke, bab 3 pada metodologi penelitian ini yaitu untuk objek penelitian dilaksanakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, keripik ikan crispy Cap Mami yang terletak di Jalan Pamuragan Lembayung nomor 7, Kadipiro RT 2 RW 4, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Oke, untuk sumber data yang dimiliki pada penelitian ini yaitu ada dua, yaitu bersumber pada data sekunder dan juga data primer, di mana data sekunder itu merupakan data atau informasi yang mengacu pada penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan data primer ini yang merupakan data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu pada pekerja dalam UMKM keripik ikan crispy Cap Mami beserta bahan baku yang disediakan untuk diolah. Oke, lanjut ke identifikasi masalah. Proses pada identifikasi masalah dapat dimulai dengan pengamatan pada sekitar objek penelitian terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara baik terhadap pemilik UMKM ikan crispy Cap Mami maupun pekerja UMKM tersebut, guna mengetahui jumlah produksi pada UMKM tersebut. Oke, untuk studi pustaka ini bertujuan untuk mempermudah penelitian guna memecahkan masalah yang ada dengan bersumber dari jurnal, artikel, buku, serta studi literatur yang ada. Oke, untuk rumusan masalahnya sudah disebutkan di atas, dan untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan analisis untuk mengetahui apa saja kelemahan ataupun kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM keripik ikan crispy Cap Mami baik dari internal maupun eksternal. Nah, untuk pengumpulan data dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang merupakan tinjauan secara langsung ke UMKM tersebut dengan pihak yang terlibat sehingga penulis mendapatkan data yang akurat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk kerangka penelitian yang dilakukan ini yaitu dapat dilihat pada lampiran flowchart di bawah sini, yaitu dimulai, lalu observasi, studi pustaka, kemudian setelah mendapatkan hasil observasi dan studi pustaka, kita lanjut ke rumusan masalah, setelah itu tinjauan pustaka, setelah tinjauan pustaka mengumpulkan data, lalu selesai. Oke, berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal tugas akhir dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi proposal tugas akhir untuk mata kuliah metodologi penelitian. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.